Baru-baru ini, nama Thomas Trikasih Lembong kembali menjadi perbincangan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi gula. Penetapan ini cukup mengejutkan, mengingat peristiwa yang diselidiki terjadi saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja pada tahun 2015 hingga 2016. Namun, siapa sebenarnya Thomas Lembong? Dan mengapa kasus ini begitu menarik perhatian? Mari kita menilik lebih dalam profil, karir, serta kontroversi yang melibatkan sosok Thomas Lembong ini. Thomas Lembong diangkat menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Agustus, sebagai bagian dari reshuffle kabinet pertama Presiden Jokowi. Saat itu, Lembong menggantikan Rahmat Gobel, seorang politisi dari Partai Nasdem yang hanya sempat menjabat selama kurang lebih 1 tahun. Penunjukan Thomas Lembong, seorang profesional tanpa latar belakang politik yang kuat, diharapkan membawa perspektif baru di Kementerian Perdagangan. Namun, masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan pun tidak berlangsung lama. Pada reshuffle berikutnya, yang berlangsung pada bulan Juli 2016, Jokowi kembali melakukan perubahan di Kabinet Kerja. Lembong digeser dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan dan ditugaskan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Di posisinya yang baru ini, ia memegang peran strategis dalam menarik investasi asing dan mempromosikan iklim investasi di Indonesia hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2019. Di luar posisinya sebagai menteri, Thomas Lembong dikenal sebagai sosok cerdas yang banyak terlibat dalam penyusunan pidato-pidato penting Presiden Joko Widodo, baik untuk acara dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pidato yang paling diingat oleh publik adalah saat Presiden Jokowi berbicara di hadapan peserta pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengangkat analogi dari serial populer Game of Thrones untuk menggambarkan persaingan global. Pidato ini menjadi viral dan mendapat banyak sorotan, di mana ide tersebut ternyata merupakan hasil pemikiran dan rancangan Thomas Lembong. Setelah masa jabatannya sebagai pejabat pemerintahan selesai, Thomas Lembong tetap aktif dalam dunia profesional. Kedekatannya dengan Anies Baswedan menarik perhatian, terutama saat Anies mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Hubungan ini tidak tiba-tiba terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, Anies pernah menunjuk Thomas Lembong sebagai salah satu petinggi di PT Pembangunan Jaya Ancol, perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta. Ketika Anies mencalonkan diri pada pemilu 2024, Thomas Lembong pun menjadi bagian dari tim suksesnya, yang menambah bobot politis dalam profilnya. Kabar penetapan Thomas Lembong sebagai tersangka cukup mengejutkan publik. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam kegiatan impor gula yang berlangsung pada periode 2015-2016, tepatnya saat Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 400 miliar. Meskipun peristiwa tersebut telah terjadi hampir 1 dekade lalu, kasus ini kini kembali mencuat, dan pihak Kejaksaan Agung telah melakukan langkah hukum dengan menahan Lembong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, Lembong ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung untuk memudahkan proses penyelidikan. Kasus ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik. Ada yang melihat penetapan Lembong sebagai tersangka sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sementara yang lain mempertanyakan mengapa proses penyelidikan baru dilakukan bertahun-tahun setelah kejadian tersebut terjadi. Tak sedikit pula yang bertanya-tanya tentang dampak dari kasus ini terhadap citra dan reputasi sosok yang selama ini dikenal sebagai profesional dan dianggap sebagai tokoh yang netral di dunia politik. Perkembangan kasus ini tentu akan terus menjadi sorotan, mengingat besarnya angka kerugian negara yang diperkirakan serta posisi Thomas Lembong sebagai figur publik yang memiliki rekam jejak baik di dalam dan luar negeri. Kita akan terus mengikuti bagaimana proses hukum ini berlangsung, dan apakah akan ada implikasi lebih lanjut bagi para pihak terkait. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video menarik lainnya.